Nenek-nenek mau dibilang peot, nenek itu nggak masalah buat saya. Ya iya, karena wajar, saya udah nenek-nenek, udah 52 tahun umur kita. Ya, udah tua, udah miskin. Ya Allah, selalu memiskin-miskinkan orang di negara ini ya. Apalagi yang namanya Peggy Setiawan, sampai mukanya dibilangin muka kodok lah, apalah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kami ya, walaupun tua, walaupun mukanya kayak kodok, denger ya, kami menerima kuadrat dari Allah, tidak merubah sedikit wajah kami. Tidak merubah sedikit pun wajah kami. Ya, walaupun kami jelek, kami miskin, ya tidak mengurangi kami kuadrat kami atas ciptaan yang maha kuasa, enggak. Lah iya, Peggy Setiawan dikatain mukanya kayak bintik-bintik, suruh jilatin tuh ya, muka kayak kodok. Tapi lebih mulia, dia tidak merubah wajahnya. Merubah wajahnya karena dia menerima kuadrat dari yang maha kuasa ciptaannya yang asli seperti itu. Begitu juga saya. Ya. Begitu juga dengan saya. Saya menerima kuadrat yang maha kuasa. Umur 52 tahun saya masih diberi sehat walafiat. Wajah saya masih apa adanya. Ya, karena kami nggak mau kami dilaknat yang maha kuasa dalam kubur dapat siksaan. Nggak mau kami. Ya kan, tidak menerima kuadrat yang maha kuasa. Bolehlah kalau dibersih-bersihin ya. Kenapa mesti diganti? Ya, diganti plastik segala macam. Enggak. Kurang mancung, dimancungin. Ya enggak lah. Ya, cukup sederhana lah. Kita menerima kuadrat yang maha kuasa. Alami. Begitu juga dengan Peggy. Peggy Setiawan sekeluarga juga nggak mau terlahir miskin. Hidup pas-pasan, nggak mau. Ya, kalau mereka tahu, ya kami tahu akan lahir jadi miskin di dunia ini, nggak mau diturunkan ke dunia. Nggak mau lah. Nggak mau kami diturunkan ke dunia ini kalau kami tahu bakal dilahirkan ya orang-orang itu dikasih miskin. Kamu juga begitu ya, penonton misalnya. Apakah mau kalian ya, kalau tahu kalian itu akan dijadikan kuli bangunan, mau nggak kira-kira dilahirkan di dunia ini? Karena atas kehendak yang maha kuasa. Nyenggol orang mau, disenggol nggak mau, nyap-nyap gitu loh orangnya. Sampai ditegur sama yang namanya penasehat hukum Peggy Setiawan. Mbok, ngomongnya tuh yang santuy. Ya, yang santuy gitu. Selalu teriak-teriak panik ke saya, teriak-teriak panik ini pendukungnya. Ya. Udah nggak asing lagi yang bikin huru-hara ya di kalangan artis, di kalangan orang yang direndah-rendahkan, itu udah nggak asing, bro. Ya. Udah nggak asing. Kenapa? Ya saya harus angkat bicara juga ya, karena kita di sini mendukung yang namanya Peggy Setiawan itu untuk bebas, bukan kita sendiri, bersama-sama. Maupun di media sosial, maupun orang yang di lapangan, semuanya untuk membebaskan Peggy Setiawan itu bersama-sama, nggak sendiri perjuangan kita. Betul nggak? Nggak sendiri loh. Ya kenapa? Ya, kalau tahu keluarga Peggy Setiawan ya mukanya bentek-bentek seperti kodok, akan diciptakan Tuhan, nggak mau mereka dilahirkan di dunia ini, nggak mau. Nggak bakal mau orang, ya kan? Menghina orang, menghina fisik, ya kan? Sampai dibilangin ini orang miskin lah, inilah hordengnya begini, mantan TKW, mantan calo, ya terserah dia, ya. Suka-suka dia, dunia milik dia doang kok, hukum milik dia doang. Ya kan, makanya dia yang berurusan kan lebih sering dia kan daripada kita. Ya mau dia cari kayak apa kayak, ya terserah. Ya, dia meloporin orang karena nggak mau disindir gitu. Ya, salahnya keluarga Peggy Setiawan apa? Sampai dia menghina segitu hinanya. Ya, menghina yang namanya Peggy Setiawan segitu.
Kamu percaya, harus percaya sama saya. Dia akan yang namanya tetap jadi kuli bangunan. Yaitu hak mereka. Yang atur semua itu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bukan manusia, bro. Siapa tahu besok banyak yang menolong. Ya banyak yang menolong Peggy Setiawan. Ya siapa tahu diangkat derajatnya. Ya kan? Jangan merendah-rendahkan orang. Sampai mukanya, sampai Pak Tony, sampai dipenyot-penyotin mukanya ini pengacaranya. Ya Allah. Ya, bukan omon-omon itu, bro. Penghinaannya ya udah luar biasa menurut saya. Makanya ini ada orang yang curhat ini ke saya ya dari timnya Peggy. Ya. Tega banget, ini banget. Sedih kita lihatnya tahu di WA yang begini. Bilang ngomong panik, ngomong panik. Sejak kapan Widya tuh panik? Widya tuh ngomong apa adanya. Ya ngomong apa adanya. Apa salah keluarga Peggy? Apa salah Peggy Setiawan? Merugikan material? Enggak. Tenaga? Enggak. Ya kan? Apa? Coba cari tahu. Dari awalnya bagaimana. Ya kan? Menghina sama keluarganya. Termasuk Peggy-nya, termasuk saya yang angkat bicara begitu. Ya kan, dia nyap-nyap ke saya. Apa maksudnya? Lah ya, nggak boleh begitu, bro. Masa orang Indonesia harus gimana ya, harus nurut apa kata dia. Nyenggol sana, nyenggol sini, disenggol nggak mau. Giliran disenggol, ini aja. Ya orang udah hafal lah di Indonesia. Ngapain kita iniin? Fokus orang-orang yang kerja di sana, ya kan, lagi mengawal yang namanya Dede. Yang terpenting buat saya, kita lagi mengawal Dede, ya. Yang seterusnya itu harapan kami ya, Linda, Mel, AF. Ya masih ada 3 target itu yang sering kesurupan. Itu yang selalu kita angkat. Nongol-nongol ada yang nyenggol, menghina pula. Menghina lagi ya. Salah saya kalau angkat bicara. Kesalahan Peggy Setiawan apa coba? Apakah pernah merugikan material atau tenaga fisik gitu di lapangan, atau angkat minimal sedikit ya dukungan untuk membebaskan Peggy pada waktu itu, ya kan? Ada nggak? Nggak ada. Baru 2 hari dia loh ini ngangkat kasus ini, dia baru 2 hari. Kita mau udah berbulan-bulan sampai Peggy Setiawan itu bebas. Sampai Peggy Setiawan itu bebas, berbulan-bulan loh kita ini ya dukung yang namanya Peggy Setiawan ya, agar dilindungi, agar timnya selalu fokus ya, tidak terbuyar. Kita termasuk kita seluruh netizen Indonesia ini ya, bukan saya doang, bukan saya doang, bukan saya doang, ya kan? Orang lain nggak boleh ngomong nyap-nyap. Coba si Zanzan, ya kan? Coba yang lain, Dewi Persik, ya kan? Lah jangan mentang-mentang kaya lah, bro. Ya kaya raya menghina orang, ya menghina seenak-enak udelnya aja. Nggak ada yang saya fitnah di situ. Urusannya kenapa kalau saya angkat ini, semua rekayasa itu ada sama Rudiana. Semua rekayasa ini ada Rudiana. Ada salah satu jenderal yang jujur, tapi dia nggak berani menyala. Orang jujur itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya orang jujur itu. Ya. Ya itu salah satunya. Kenapa? Saya juga ya kemarin dukung yang namanya Dedi, tapi pelan-pelan, santai tapi pasti, slow tapi pasti saya bilang, sentuh, jangan gegabah. Jangan gegabah. Saya melindungi dia di belakang, ya melindungi dia. Saya utarakan, Kang Dedi hati-hati. Hati-hati, selalu saya ingatkan, Kang Dedi hati-hati. Kang Dedi hati-hati. Malah bikin sayembara. Ini lagi ada yang sayembara supaya AF itu dikasih 500 juta. Ya makanya saya bilang, saya doain AF ya, semoga sehat walafiat, nongol ya AF. Mudah-mudahan itu 500 juta jadi milikmu. Milikmu beneran, nggak diambil lagi. Ya, dikasih, ditransfer ya 500 juta, nggak jadi miliknya AF.
Ya dah? Panik, teriak panik, panik, selalu teriak panik, panik. Ratu Hoax. Apa Ratu Hoax? Ratu Hoax. Sekarang dia diiniin semua sama ini. Apa sama orang bilang nggak level, ya nggak level lah, ya nggak level lah. Banyak orang yang direndahkan sama dia di Indonesia ini ya, terutama Peggy Setiawan. Kita yang menanyakan hal salahnya keluarganya Peggy dan Peggy Setiawan apa? Saya tanya, ya kan? Salahnya Peggy Setiawan apa? Merugikan material atau gimana? Kalau soal pertemuan sama Kang Deddy, udah sering bertemu, udah sering, bahkan keluarganya aja berpeluk-pelukan kok sama yang namanya Kang Deddy, ya kan? Berpeluk-pelukan sama Kang Deddy. Dibilangin dia nyeleneh, bilangin dia sampai menghina, sampai Pak Toninya dihina-hina begitu ya. Udah nggak beres pokoknya orangnya. Udah terbiasa menghina orang ya. Kalau kita ya masih punya Tuhan ya. Kenapa? Kita masih menerima walaupun bintik-bintik hitam seperti kodok, menerima kuadrat yang maha kuasa. Ya, jangan dilapis, diganti kulit kita. Menerima pemberian yang maha kuasa, itu aja. Ya, kesombongan itu bro, ya kesombongan itu suatu saat akan runtuh. Ya, suatu saat akan runtuh. Jangan sombong lah. Ya, di sini, di dunia Indonesia ini, jangan sombong lah. Saya mempertanyakan itu, apa salah Peggy Setiawan? Ya, apa salahnya Peggy Setiawan? Merugikan material enggak Peggy Setiawan? Dibantu secara media sosial juga enggak. Indonesia di sini bersatu untuk membebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Semua orang pontang-panting untuk menyelamatkan Peggy Setiawan, ya kan? Minta keadilan dari Polda Jabar, ya kan? CCTV kemana, Ibtu Rudiana tolong ya beri penjelasan motivasi Anda apa dalam kasus ini. Ya kenapa dia nyap-nyap? Saya bilang, apa salahnya yang namanya Peggy Setiawan? Merugikan material enggak? Merugikan tenaga enggak? Ya, atau selama ini dia minimal angkat bicara atau dukungan sedikit pun untuk Peggy Setiawan agar dia dibebaskan? Enggak. Doa untuk Peggy Setiawan cepat keluar ya. Semangat ya enggak ada. Tahu-tahu dihina, tahu-tahu ini. Kalau soal pertemuan dengan yang namanya Kang Deddy itu sering bertemu. Ya, kalian juga udah pernah melihat itu. Sering bertemu. Ya. Sering bertemu. Nah, kalau yang menolak undangan untuk mempertemukan Peggy Setiawan dengan yang namanya Peggy Cianjur, betul ditolak sama keluarga. Karena yang namanya traumanya Peggy itu masih kental istilahnya. Gara-gara salah tangkap orang nama yang sama, Peggy Setiawan jadi korban. Yaitu apa salahnya yang namanya Peggy Setiawan ya? Jeblosin aja seumur hidup. Innalillahi. Bener-bener dah ya. Nanti kita ketemu di YouTube bro ya. Kita gubris di YouTube ya. Orang gitu amat selalu merendahkan orang-orang miskin dari hordengnya. Ini calo TKW ini ya. Karena kita menanyakan atas dasar apa dia menghina Peggy, menjebloskan orang salah tangkap tuh nggak apa-apa, jeblosin aja seumur hidup. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya tak? Ya nggak boleh gitulah bro. Selama ini kita berbulan-bulan ramai baik di YouTube maupun di TikTok ya untuk membebaskan Peggy Setiawan ini. Dukungan doa, dukungan yang seperti apa, bukti semuanya dukungan rakyat Indonesia bersatu, seluruh rakyat loh, bukan sendiri, bukan kita doang, ya kan?
dan segala macam, bro. Balas statementnya, jangan panggil Nikita kalau Widya nggak bisa dipenjara. Atas dasar apa? Ya kan, kita pertanyakan itu. Dia menghina keluarganya, Peggy Setiawan menghina kita juga, ya kan? Dia harusnya tanyakan dulu, ya, tanyakan alasannya apa, ya. Kalau to the point deh, to the point ngomong, Peggy, kenapa kamu nggak mau dipertemukan dengan Peggy Setiawan Cianjur? Itu aja ketangkep sama orang, ya kan? Ini malah ya Allah, dihina-hina, direndah-rendahkan. Termasuk kita yang menanyakan salahnya keluarga Peggy terhadap Anda apa, ya kan? Paling banyak kasus dia, ya kan? Ini Peggy Setiawan ini salah tangkap, baru sekali dia kena kasus seperti ini. Orang Indonesia mendukung agar dia dibebaskan. Setelah bebas kok dihina-hina? Sampai mukanya aja dibilangin muka kodok. La ilaha illallah, Gusti, ya. Ya kita nggak perlu capek, bro. Masih ada saudara-saudara kita lagi yang perlu dikawal. Itu masih ada Dede di depan, Saka Tatal di depan, ya. Masih ada 7 lagi yang selama 8 tahun di penjara belum bebas. Jangan sampai mereka itu, ya, itu yang benar-benar rugi waktu, rugi uang, bro. Kenapa? Mereka itu menafkahi keluarga mereka. Yang 7 masih dijadikan tersangka itu, ya, harusnya dibutuhkan bantuan untuk membebaskan yang 7 itu yang tidak bersalah. Kita fokus ke situ aja, nggak peduli orang gila di sana di luar dia mau nyap-nyap mau apa, ya terserah. Kita masih fokus mengawal Dede, mengawal yang namanya Saka Tatal. Agar kenapa Dede ingin membebaskan yang namanya 7 yang tidak bersalah itu. Dia rela menukar dirinya. Karena selama ini direkayasa hukum itu, ya kan? Hukum direkayasa. Dede berjuang di sini. Dede lawannya nggak sedikit, ya. Baru Dede yang mau angkat bicara. Dede udah diserang banyak. Kemudian Pak Deddy Mulyadi juga udah diserang sama orang banyak juga kan. Karena menghadirkan Dede itu, ya kan. Kemudian di video konten berikutnya ada kata-kata Pak Deddy Mulyadi bilang, AF kamu kejam sekali. Kamu kejam sekali. Ya, itu orang-orang yang kita selama ini dukung agar kenapa AF itu cepat keluar. Ya, berikan saksi. Kenapa? Lah kasihan itu, yang 7 yang tidak bersalah itu masih ada loh yang butuh yang diselamatkan. Ya kan? Dicari Nikita kau, dicari Nikita. Atas dasar apa dia nyari saya? Hah? Nggak mau disindir, masalah dia menghina yang namanya keluarganya. Kor-kor doang. Nggak boleh diem loh. Kita itu diinjek, dihina, ya, sama orang-orang yang mentang-mentang kaya. Nggak selamanya, ya, kaya itu. Kalau Allah berkehendak, bisa dia menjungkirkan itu. Ya. Ya mudah-mudahan, ya, kenapa pula, ya, ini televisi nggak manggil wawancara, ya, sama dia. Ini, ya. Undang kek, ya, Dewi Persik, undang kek dia, ya, di acaranya sana, ya kan. Mau TKW juga, orang-orang TKW di sana nggak minta gaji sama dia. Mereka cari puntang-panting sendiri, cari halal, ya kan. Biarkan mereka. Dede yang sekarang ini, ya, lawannya lihat sendiri. Timnya, orang yang melawan Dede ini sekarang, itu yang perlu dibantu doa. Kenapa dia rela menukar dirinya untuk menyelamatkan yang 7 tidak bersalah? Kita jangan pecah dengan fokus itu, ya. Fokus untuk membebaskan saudara-saudara kita itu jangan terpecah, ya kan. Sekarang Peggy Setiawan udah bebas, ya kan. Tinggal fokus kita mengawal Dede, mengawal Saka, ya kan. Itu yang terpenting.
Ya kan? Dia mau hajar siapapun itu terserah urusan dia. Yang penting doa kami supaya AF juga sehat walafiat. Kenapa? Agar bisa keluar memberikan keterangan. Tolong dibantulah. Ya, orang-orang 7 loh. 7. Mereka itu punya orang tua. Sedih orang tuanya. Anaknya tidak bersalah dijadikan tersangka. Sedih loh, mereka ini diajari sama orang tuanya. Diberikan kasih sayang sama orang tuanya. Ini yang 7 tersangka ini. Ya kan? Termasuk Dede. Dede dididik sama orang tuanya, sama ibunya. Dididik ya sama itu, penuh kasih sayang orang tua. Yang di penjara juga penuh kasih sayang, doa dari orang tuanya yang masih hidup sampai sekarang menangisi anaknya yang di penjara. Ya kan? Betul? Ya. Jadi sekarang ini 7 yang dijadikan tersangka yang tidak bersalah itu masih didampingi orang tuanya. Ibunya masih berdoa, masih hidup ibunya. Menangis ibunya, merintih ibunya. Doa ibunya yang masih ada di dunia ini. Mereka itu dididik sama orang tuanya, sama ibunya, diberikan kasih sayang sama ibunya. Ya kan? Itu. Kenapa? Lah harus dikawal ini. Ya, kita jangan buyar dengan fokusnya kita mengawal Dede, Saka Tatal untuk memperjuangkan yang 7. Karena orang tua mereka memberikan doa. Memberikan doa, didampingi anak-anak mereka, dididik. Ya, diberikan didikan sama orang tuanya, ibunya terutama masih ada, masih hidup. Nah. Oke, selamat beribadah maghrib. Ya, mungkin nanti kita setelah ba'da maghrib atau ba'da isya ya. Ba'da isya nanti kita naik lagi. Terutama ada teman-teman kita yang mau masuk. Nanti juga ada yang di YouTube. Ya, kita sapa-sapa juga. Oke. Ya, sehat semua. Sehat selalu. Mudah-mudahan AF juga sehat walafiat. Keluarga Peggy Setiawan diangkat derajatnya. Baik Pak Tony sekeluarga diangkat derajatnya. Semua. Orang-orang yang membela kebaikan untuk membebaskan yang 7 tersangka, semoga dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya, ya, tidak dimiskinkan, ya, yang jelas. Kita walaupun direndahkan, dimiskinkan, insya Allah terangkat, ya, dari kebaikan buat orang lain, ya, ta. Itu aja, semoga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur, ya, mudah-mudahan orang-orang yang mau menyelamatkan ya orang yang tidak bersalah semua diberi kesehatan. Itu aja ya. Oke, nanti kita ba'da maghrib atau ba'da isya kita kembali lagi. Selamat menunaikan ibadah maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.